Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mr. AS Channel, channel tempat kalian untuk mencari informasi seputaran penerbangan. Nah, sekarang hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya pecah telur juga. Dari sekian lama Bandara Juanda untuk penerbangan internasional ditutup karena pandemi COVID-19, akhirnya sekarang sudah pecah telur juga. Pesawat Malaysia Airlines dari negara Malaysia sudah landing di Bandara Juanda tadi pukul 12 kurang lebih 12.00 waktu Indonesia. Nah, untuk perkembangan kelanjutannya mohon teman-teman semua saya harap ditonton video ini karena ada berita-berita penting yang teman-teman kemungkinan besar harus ketahui bagi teman-teman yang ingin berangkat pulang ke Indonesia melewati Bandara Juanda. Jadi teman-teman kita bisa lihat prosesnya untuk kedatangan tadi PMI yang dari Malaysia, yaitu ketika masuk dari pesawat ke ruang tunggu akan diperiksa pihak imigrasi. Di sini kita diminta untuk menunjukkan paspor kita. Jadi paspor itu selama prosesnya harus dipegang terus. Setelah imigrasi kita lanjut ke proses kedua. Kita akan duduk di kursi yang telah disediakan sambil didata. Nanti kita akan diberikan seperti tanda pengenal yang akan dikalungkan di leher. Nah, kalung ini akan selamanya dipakai sampai proses naik ke bus dan sampai di karantina sebagai tanda pengenal kalau kalian adalah penumpang pesawat PMI. Untuk contoh kalung yang dipakai seperti gambar yang kami tampilkan, di situ tertulis nama dan asrama yang akan kalian tempati karantina nantinya. Setelah itu kita akan menuju ke pemeriksaan kedua. Di sini harus disiapkan paspor, yang kedua KTP, yang ketiga boarding pass, yang keempat email. Nah, email ini yang banyak bermasalah di pemeriksaan kedua ini. Jadi teman-teman saya sarankan agar membuat email sebelum berangkat ke Indonesia. Terus yang kelima nomor telepon, yang keenam nama dan nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi, dan yang ketujuh alamat rumah atau alamat yang ingin dituju. Setelah semuanya beres di pemeriksaan kedua, nanti kita akan diberikan kertas barcode, kode barcode. Nanti kode barcode tersebut akan dibawa terus sampai pemeriksaan selanjutnya sampai selesai. Karena akan di-scan dari pemeriksaan 1 sampai pemeriksaan akhir. Dari pemeriksaan 2 kita menuju ke pemeriksaan ketiga, yakni areanya KKP. Di situ nanti akan diserahkan barcode yang telah diterima dari pemeriksaan kedua, dan di pemeriksaan ketiga akan di-scan barcode-nya, didata kembali, dan akan ditanyakan apakah penumpang tersebut memiliki gejala sakit atau sebagainya. Jika sudah di pemeriksaan ketiga, kita lanjut ke pemeriksaan 4. Di situ kita didata untuk selanjutnya dilakukan tes PCR. Setelah tes PCR selesai, kita menuju ke lantai dasar melalui tangga yang sudah ditentukan. Ikuti saja alur tangga tersebut sampai turun ke bawah menuju ke pemeriksaan selanjutnya.
Pemeriksaan selanjutnya yakni pemeriksaan yang kelima, nanti barcode yang diberikan tadi kembali untuk di-scan. Setelah di-scan menuju ke pemeriksaan imigrasi. Namun jikalau hasil scan-nya ada beberapa tahap yang belum dilewati, akan diminta untuk kembali untuk melengkapi prosesnya. Setelah pemeriksaan imigrasi, boleh lanjut ke pengambilan bagasi. Silakan teman-teman memilih bagasinya yang telah keluar dari conveyor. Setelah pemeriksaan bagasi, lanjut ke pemeriksaan custom. Setelah custom, ada tempat untuk pemeriksaan pendaftaran email. Jadi teman-teman masih boleh sempat untuk mendaftarkan emailnya. Setelah registrasi email, teman-teman akan menuju ke ruangan selanjutnya sambil menunggu di kursi-kursi yang telah disediakan. Teman-teman akan diminta untuk mendownload aplikasi karantina presisi. Jadi untuk barcode-nya sudah disediakan di situ, teman-teman tinggal scan. Untuk cara scan-nya tinggal dibuka kamera lalu di-scan. Kalau itu tidak bisa, boleh melalui aplikasi scan yang ada di app. Kalau teman-teman itu kurang paham caranya, bisa bertanya ke petugas yang standby di situ. Dan teman-teman juga jangan perlu khawatir karena di Bandara Juanda sudah disediakan counter untuk penjualan jika teman-teman ingin membeli nomor dari Indonesia. Jadi teman-teman nanti sudah memiliki nomor Indonesia begitu sampai di tempat karantina. Jadi lebih gampang untuk menghubungi keluarga yang di kampung. Setelah hasil PCR yang di atas keluar, teman-teman selanjutnya akan menuju ke bus, namun sebelumnya akan di-scan kembali barcode yang telah diberikan yang di atas tadi. Setelah itu naik ke bus dan lanjut menuju ke tempat karantina masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.